Halo, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di video mind mapping isi modul akuntabilitas dan nasionalisme. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya Bintang Erni Lorencia, Siahaan, Angkatan 7, Kelompok 1, nomor urut 4, peserta pelatihan dasar CPNS 2021. Pada agenda 2 ini dengan pengampuh materi yaitu Bapak Dr. Randus Jumsadi Damanik SH MHum. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan video mind mapping akuntabilitas. Pada sub-materi yang pertama yaitu konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Adapun aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal yaitu yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Submateri yang kedua yaitu mekanisme akuntabilitas. Adapun pada mekanisme akuntabilitas yaitu mekanisme akuntabilitas di birokrasi, yang kedua, lingkungan kerja yang akuntabel, yang ketiga, framework akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas di birokrasi terdapat 3, yaitu perencanaan strategis, yang kedua, kontrak kinerja, yang ketiga, laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel terdiri dari 9 aspek. Yang pertama, kepemimpinan, 2, transparansi, 3. Integritas, 4. Tanggung jawab, 5. Keadilan, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, 9. Konsistensi. Pada submateri yang ketiga yaitu akuntabilitas dalam konteks. Adapun beberapa poin yang dibahas yaitu transparansi dan akses informasi, yaitu kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel adalah yang pertama, PNS yang mampu mengambil pilihan dengan tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Kemudian, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani masyarakat secara adil, konsistensi dalam menjalankan tugas. Berikutnya adalah mind mapping isi modul nasionalisme. Adapun submateri yang pertama yaitu nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Yang pertama, sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, ketuhanan dalam perumusan Pancasila. Yang ketiga, perspektif teoritis nilai-nilai dan ketuhanan dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Submateri berikutnya yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, menjelaskan bagaimana ASN dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik dalam mengaktualisasikan semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Submateri berikutnya yaitu ASN sebagai pelayan publik. Untuk menjaga agar pelayan publik dan pelaksana fungsi pemerintah dan pembangunan dapat berjalan secara kontinu dan relatif stabil, perlu dibangun aparatur sipil negara yang profesional dan cukup independen dari struktur politik pemerintah negara. Dan submateri yang terakhir yaitu ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pentingnya peran PNS sebagai salah satu pemersatu bangsa secara implisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait asas prinsip, nilai dasar dan kode etik dan kode perilaku, di mana disebutkan bahwa seorang PNS atau ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri. Baik, sekian mind mapping isi modul akuntabilitas dan nasionalisme yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.